menurut Kiai Ubaid, selain negara turun dalam masalah agama ini, apakah yang ini perlu juga turun dalam masalah ini? Sebelum saya menjawab dua pertanyaan, yang garis besarnya pertama terkait dengan usul fikri, yang kedua dengan nasab dalam tanda kutip agama, saya ingin disclaimer, Mas. Untuk memastikan pada publik, saya ini bukan profesor. Saya ini kiai kampung yang mendampingi santri dan mendampingi masyarakat yang betul-betul mencintai ilmu, baik terkait dengan ilmu pengetahuan maupun terkait dengan hasanah turos. Sekali lagi, saya bukan profesor, tapi saya adalah orang kampung yang mencintai ilmu. Tapi kalau profesor, saya tidak sedang sebagai profesor. Terkait dengan adanya usul fikri itu nggak bisa ditolak, Mas Fathul Huda. Tapi mereka nggak kuat, meskipun pelan-pelan. Kalau nggak ada gerakan kayak Imad, usul fikri ini nggak terbaca, Mas. Nah, kita itu kan sudah sepakat bahwa mujtahid mutlak kita itu ada 4, Mas. Nah, tapi Habib Ba'alwi itu memasukkan mujtahid mutlak, faqih muqaddam misalnya. Ini kan sebenarnya pelan-pelan ingin mematahkan mujtahid mutlak kita, Mas. Lagi seolah-olah mazhab 4 itu di bawah Habib. Bahkan yang pantas jadi santrinya itu mazhab 4 ini, mujtahid mutlak ini. Pernah dipidatokan oleh seorang Habib bahwa Habib si anu ini itu makomnya di atas mujtahid mutlak mazhab 4 ini. Itu kan sebenarnya pola-pola usul fikri, Mas. Kiai-kiai kita menanamkan mujtahid mutlak itu ada 4, kita hanya mengambil di antara 4 itu sebagai ciri sunni an-nahdiyah kita, tapi diam-diam mereka ingin memperkenalkan mujtahid mutlak yang lain, Mas. Sementara hadroh kita kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wirid-wirid kita Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka sudah berani memasukkan di jamaah Syekh Abdul Qadir Jilani itu di bawah faqih muqaddam misalnya, Mas. Membandingkan kewalian itu sebenarnya kan sangat tidak etis, Mas. Mosok seorang Habib di Jawa Timur itu membandingkan kewalian faqih muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kan tidak etis. Kelasnya dia kelas apa? Hanya kelas jubah saja, Mas. Bisa-bisanya membandingkan kewalian antara Syekh Abdul Qadir Jilani dengan faqih muqaddam. Apapun itu bentuknya, siapapun itu yang berpakaian sorban, kalau membandingkan kewalian di ruang publik itu sebenarnya sudah tidak etis, Mas. Dia tingkatannya apa sampai membanding-bandingkan seorang wali Allah itu? Apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani itu menjadi Sultanul Aulia dalam perspektif masyarakat Nusantara ini, yang kita hadroi setiap tahlil sebagai Sultanul Aulia. Kelasnya apa dia sampai banding-bandingkan kewalian? Ini kan bentuk usul fikri sebenarnya, Mas. Terkait dengan 70 kiai itu lebih mulia satu Habib yang jahil dan lain sebagainya. Ini kan usul fikri, Mas. Untuk membuat klaim, membuat kesucian, membuat kelas yang meskipun orang bodoh pun itu tetap lebih mulia daripada orang-orang alim yang berilmu. Ini kan sebenarnya usul fikri, Mas. Ini kan semua orang akan memahami ungkapan ini itu ingin membuat kemuliaan Habib di mata orang lain. Seolah-olah yang lain itu meskipun sepintar apapun tetap kelasnya di bawah pemabuk dari kalangan Habib misalnya. Itu kan usul fikri, Mas. Racun ilmu pengetahuan itu. Itu betul-betul membuat candu yang bisa membius umat, biar dalam usul fikri itu yang sadar mereka, biar umat nggak sadar, sehingga mudah terkooptasi, atau istilahnya Tempo itu mudah dibuat sebagai sistem dalam sistem perbudakan spiritual itu kan bentuk usul fikri, Mas. Dan banyak lagi, kalian sepintar apapun jangan melebihi Habib setara, apalagi melebihi, itu kan juga bentuk usul fikri, Mas. Untuk mengkooptasi, membuat relasi kuasa. Itu kan bentuk-bentuk pengetahuan. Ini kan viral, Mas. Saya nggak ngarang ini loh, Mas. Lah, banyak kiai yang sadar, tapi tidak banyak yang mau bicara.
Karena memang tradisi kiai-kiai kita itu tradisi orang Jawa, Mas. Tradisi dialani ya sing ikhlas. Engko Gusti Allah sing bales dhewe gitu. Tapi kan tetap harus muncul sosok-sosok Kiai Imad, sosok Dr. Sugeng, sosok Prof. Manahem Ali. Harus muncul, kita-kita ini harus muncul, Mas. Kalau diem semua, Ghazul Fikri mereka bisa menghasilkan tradisi kita. Mereka itu yang masih yang meninggal itu dibelokkan, itu mungkin masih ada strategi untuk membohongi. Tapi yang hidup aja mau dibelokkan, seperti Rhoma Irama ditawari Mbak Alwi itu, masih hidup masih bisa mengelak aja ditawari. Ini kan penawaran konyol, Mas. Lah yang hidup saja mau dibelokkan, apalagi yang sudah meninggal, Mas. Nah, mereka itu tidak mengakui keturunan tokoh-tokoh besar, tapi tokoh-tokoh besar itu diakui oleh mereka. Sampai R.A. Kartini aja dibelokkan ke Mbak Alwi juga, Mas. Tapi kan nggak publik itu. Dan banyak tokoh-tokoh yang dibaalwikan itu. Ini kan bagian daripada Ghazul Fikri, Mas. Perang pikiran dengan mana yang lebih kuat dalam melahirkan sebuah pikiran untuk menciptakan sejarah ini. Akhirnya mau tidak mau kita harus turut tampil dalam menandai sejarah ini, Mas. Kalau anak negeri, anak bangsa, pribumi tidak turut menandai sejarah kita milik mereka semua, Mas. Kita bukan siapa-siapa nanti, Mas. Ini kan bagian daripada kecintaan kita terhadap bangsa, negara, terhadap saudara-saudara kita. Saya pernah diomongi seseorang, Kang Ubed itu kan Durah Wali Songo juga tidak, cucu Nabi juga tidak, ngapain bela-bela orang-orang yang dibelokkan sejarahnya itu. Iya, meskipun saya bukan cucu Wali Songo untuk turut bicara ini, kan saya punya hak sebagai warga negara, Mas. Saya punya hak sebagai anak bangsa untuk tampil menjaga sejarah ini supaya tidak dibelokkan. Karena Ghazul Fikri udah betul-betul terjadi nih, Mas. Udah betul-betul kita tidak merasa ada perang pikiran, tapi mereka sudah menanamkan langkah-langkah strategis Ghazul Fikri. Itu karena hebatnya orang Jawa, Mas, nggak pengen niat perang Ghazul Fikri tapi tetap masih kuat. Sementara mereka 1000 strategi untuk menguasa, untuk kuat memenangkan Ghazul Fikri ini, tapi akhirnya kebongkar juga sekarang ini, Mas. Memang orang Jawa itu dijaga betul oleh Allah, Mas. Jadi arwah-arwah orang leluhur masyarakat Jawa ini memang betul-betul masih hidup, Mas. Masih menginspirasi anak cucunya bahwa mereka akan dibelokkan, mereka jerit, istilah Gus Muafik itu. Luar biasa. Kita nggak niat untuk melawan Ghazul Fikri, bahkan kita cenderung diam. Mereka yang sudah melakukan 1000 cara, di beberapa pidato mereka dikeluarkan oleh bojil-bojil habaib, tapi akhirnya kebongkar juga. Cukup 3 orang, Mas, untuk melawan mereka, kayak Imad, Dr. Sugeng, dan Prof. Manahem Ali. Udah keren itu, luar biasa. Kalau saya kan terlibat ini karena nggak sengaja saja, dan bagian dari untuk mengambil bagian sebagai bagian daripada anak negeri ini, Mas, yang tidak mau sejarah leluhur negeri ini dibelok-belokkan, akhirnya negeri ini menjadi milik Tarim, milik Hadramaut, kan jadi repot nanti, Mas. Harga diri kita jadi nggak punya, seperti nggak punya nenek kita ini nanti. Ketika sejarah pembelokan itu terus dibiarkan, negara harus segera bertindak ini, Mas. Oke, saya nggak bisa mengandalkan, jujur aja, NU, mungkin NU masih sibuk memperbaiki administrasi mungkin, Mas. Saya juga nggak bisa mengandalkan Muhammadiyah, apalagi leluhurnya yang banyak dibelokkan itu dari kalangan NU, makanya nggak bisa mengharapkan Muhammadiyah, nggak bisa mengharapkan, apalagi kalau kita serahkan ke Robitoh malah jadi Pak Alawi semua nanti, Mas. Jadi repot. Nah, terkait nasab dan agama itu beda, Mas. Agama itu bukan nasab, nasab itu bukan agama, Mas. Sudah sering saya sampaikan itu 2 hal yang berbeda yang nggak bisa disama-samakan. Sehingga kita pun nggak dosa, nggak tahu buyut kita, Mas. Karena itu bukan bagian daripada syariat. Yang penting dalam agama dan nasab ini kan ada 2 istilah yang bisa saya simpulkan, Mas.
Jadi dalam kajian turos kita itu ada istilah nas, nusus, ada istilah waqa'i'. Kalau nas itu apa yang terkait dengan nas itu nggak boleh dibantah, dan ini paling tidak harus lewat sanad keilmuan dengan guru. Dan yang kedua dengan waqa'i'. Kalau waqa'i' ini bisa berubah Mas sesuai dengan konteks historisnya. Contohnya begini, menghormati cucu Nabi itu wajib, ya. Nah, itu nas. Tapi pertanyaannya cucunya siapa? Nah, itu waqa'i'. Tapi untuk menunjuk sosok cucu itu waqa'i', Mas, harus melalui riset. Baik riset literatur maupun riset DNA maupun riset filologi, Mas. Karena keabsahan nasab itu kan ditentukan lewat akad. Kalau jaraknya jauh kan ditentukan lewat dokumen sejarah, Mas. Di situ juga perlu didukung dengan DNA sebagai murajjih, sebagai penguat, dan filologi juga sebagai penguat. Ini kan waqa'i', Mas. Jadi misalnya menghormati ahlul bait itu wajib, ya. Menghormati ahlul bait itu wajib, itu nas, karena nasa memang mengajarkan kita untuk menghormati ahlul bait. Tapi pertanyaannya ahlul baitnya itu siapa? Itu kan waqa'i', Mas. Itu kan sejarah yang harus berbicara. Biar tidak keliru. Nanti kalau sejarah tidak berbicara mengidentifikasi sosok ahlul bait, nanti bisa dibelokkan semua. Selama ini kan sudah terjadi pembelokan, Mas. Ketika berbicara ahlul bait, para Habib mengatakan Habib. Ketika berbicara dzurriyyatun Nabi, Habib mengatakan Habib. Ketika bicara ahlu Muhammad, Habib mengatakan Habib. Ketika bicara itratun Nabi, Habib mengatakan Habib. Ahlul bait Habib, ahlu Muhammad Habib, dzurriyyah Habib, itrah Habib, dipek dhewe kabeh, Mas. Ini kan kelihatan bohongnya, Mas. Kelihatan dustanya ini. Ini kelihatan dustanya. Lah, harus ada yang mau bicara, karena dibiarkan selama 1 abad nggak berhenti-berhenti. Dikira itu omongan nggak sengaja. Kalau omongan nggak sengaja itu kan hanya sekali 2 kali, Mas. Kalau terplesetnya lisan itu kan sekali 2 kali. Wah, ini sampai 1 abad, Mas, masih ngomong begini terus, nggak sembuh-sembuh. Sehingga Taufik Assegaf itu dengan enaknya ahlul bait itu ya Habib itu. Itrah itu ya Habib itu. Semua diborong semua. Ini kan ini jadi ketika bicara nasab itu harus dilihat dari 2 hal. Nasab dalam konteks menghormati dzurriyyah Nabi, oke, wajib ada nasnya misalnya. Tapi dzurriyyah yang siapa itu kan butuh diteliti. Itu waqa'i' namanya, sejarah yang harus berbicara, Mas. Fakta, realita, waqa'i' itu, Mas. Kalau nas itu nusus. Jadi berbicara nasab dan agama itu memang ada titik temu, tapi tidak selamanya ketemu. Jadi ada titik temu tapi tidak dalam satu kesatuan teks agama dan nasab itu, Mas. Beda teks, beda penjelasan, Mas. Meskipun juga bergesekan, seperti tadi penjelasan saya. Terima kasih, Mas Fathul. Baik, Kiai. Ini mungkin ada yang masih belum dijawab ini ya. Terkait dengan doktrin-doktrin mereka, Kiai, apakah perlu MUI untuk turun tangan meluruskan gitu? Karena ada salah seorang tokoh di Banten itu ya, yang pernyataannya agak kontroversial, itu salah satu pengurus MUI-nya dia tanggap gitu. Bagaimana kalau menurut pandangan atau pendapat Kiai secara pribadi? Secara MUI itu kalau mau dikatakan bekerja harus turun tangan, Mas. Tapi kalau dia nyaman untuk dikatakan tidak bekerja, ya udah nggak turun tangan, nggak apa-apa. Itu hak orang yang mau bekerja dan tidak mau bekerja itu, Mas. Saya nggak mempermasalahkan, no. Jadi kalau MUI mau dikatakan sebagai lembaga yang mau menangani diskursus keagamaan di negeri ini, khususnya terkait dengan keberagamaan di kalangan umat Islam, kalau ingin dikatakan peduli harus terlibat. Kalau ingin tidak dikatakan peduli jangan terlibat. Nggak apa-apa nggak terlibat, Pak, Mas. Saya nggak marah saya. Tapi nanti rakyat yang membaca nanti. Jadi itu hak orang untuk terlibat dan tidak terlibat, Mas. Nanti sejarah yang akan ini, Mas, akan berbicara. Siapa yang bekerja untuk kemanusiaan dan keadilan dan persamaan, siapa yang ongkang-ongkang yang mendiamkan terjadinya pembelokan kemanusiaan, keadilan dan persamaan.
selain sejarah yang membacakan, nanti malaikat sendiri yang mencatat Pak Mas di akhirat nanti. Nah, jadi saya nggak terlalu marah respon MUI terhadap diskursus ini, agak ayem-ayem. Tapi paling tidak MUI Rembang kan tegas Mas. Dr. Fakih Mudawam tegas MUI Rembang. Itu viral itu. Jadi se-Indonesia ini tokoh MUI juga ketua sekaligus ketua yang tegas terhadap Pak Alwi itu ya dari Rembang, Dr. Fakih Mudawam Mas. Se-Indonesia loh Mas. Nah itu baru Rembang Mas. Nah, terima kasih Mas. Baik, terima kasih kepada Kiai Badila atas jawabannya. Jadi di Ottoman itu zuriat Nabi diberikan privilege atau hak istimewa. Salah satunya itu bebas dari pajak, terus untuk kehidupan sehari-harinya itu ditanggung oleh negara, poinnya itu dimuliakan gitu. Sehingga banyak sekali pemalsu nasab yang mengaku sebagai cucu Nabi ya. Dan ini membuat negara gusar gitu. Kenapa? Karena otomatis pengeluaran negara itu juga banyak tersedot ke situ gitu. Sehingga Ottoman pada saat itu berinisiasi untuk membentuk Naqabah atau nasabah yang meneliti siapa-siapa keturunan Nabi yang asli dan mana yang palsu. Ketika Naqabah atau nasabah ini didirikan, Kiai, itu berdasarkan penelitian, orang-orang yang mengaku cucu Nabi itu berkurang drastis, Kiai. Berkurang drastis. Iya. Itu ada di papernya Profesor Cahya Kalbakan kalau tidak salah itu. Nah, yang jadi masalah, Kiai, itu yang mengaku cucu Nabi itu bukan satu orang, dua orang, tapi ratusan atau mungkin ribuan juga. Dan itu disinyalir tidak semuanya bisa diberantas oleh para Naqabah atau nasabah yang dibentuk oleh Ottoman. Dan parahnya bisa jadi anak cucunya ya kan menganggap bahwa leluhur dia itu sebagai cucu Nabi atau keturunan Nabi. Makanya kita ini jangan heran ketika ada penelitian di tahun 2012 kalau tidak salah, itu orang yang mengaku cucu Nabi itu haplogramnya berbeda-beda ya. Cuman paper ini tidak populer gitu kan, tidak banyak yang baca. Termasuk saya sendiri membaca paper ini baru-baru aja ketika kisah nasab itu kan. Saya dikasih Pak Sugeng jurnalnya itu. Jadi saya itu kalau guru futuhnya itu bukan Kiai Madudin gitu, tapi Pak Sugeng melalui jurnal-jurnalnya itu kan. Iya. Karena pengalaman saya pribadi, Kiai, saya ini kan mengikuti itu debatnya antara Kiai Imad dengan ya Gus Rumel dan Gus Zaini dan kawan-kawan yang lain. Itu saya tawakuf gitu kan. Tawakuf. Tapi saya ini yakin bahwa Bahlawi itu bukan cucu Nabi setelah saya mendapatkan banyak jurnal dari Pak Sugeng. Tapi di sisi lain saya juga mencari sendiri jurnal terkait dengan genomik itu gitu. Dan dari situ saya berkesimpulan bahwa berat ya, apa itu Bahlawi ini untuk dikatakan sebagai cucu Nabi. Bahkan saya bilang ya ke salah seorang itu, kalaupun seandainya Kiai Imad Taslim atau mengikuti Bahlawi, mengakui Bahlawi, selama hasil tes DNA yang di banyak lab dunia itu tidak berubah, saya tidak akan percaya gitu. Ya serius ya itu apa ya? Karena ya gimana cara kita mengubah miliaran sel yang ada dalam tubuh kita gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau menelisik ke belakang masalah ini itu udah lama sekali, sejak tahun 2012 kalau tidak salah itu. Memangnya ada. Iya. Saya itu dalam persoalan nasab malah saya anggap kecil, Mas. Cuman dampaknya besar gitu aja. Diskusi nasab itu diskusi sepele, Mas, tapi dampaknya luar biasa. Justru yang berbahaya ini pembelokan sejarah ini, Mas. Jadi yang besar di mata saya, implikasi dari diskursus nasab itu, yang besar itu adalah pertama pembelokan sejarah,
Kedua, kasihan masyarakat kita terhegemoni oleh Pak Alwi, Mas. Terus juga adanya kelas sosial yang diciptakan oleh Pak Alwi sebagai kelas di atas pribumi. Ini saya sebagai warga negara, sebagai orang yang bukan siapa-siapa, katakan orang kecilnya di negeri inilah saya itu ikut terasa nggak nyaman, Mas, terjadinya kelas itu, Mas. Apalagi kita sudah belajar sosiologi, antropologi, itu kan tetap ingin sesama anak negeri ini itu betul-betul menikmati kesetaraan, keadilan dan persamaan, Mas. Baik dalam sistem sosial maupun dalam di hadapan hukum itu, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Dalam diskusi ini saya ingin mengatakan ketauhidan dan kemanusiaan itu penting. Dalam konteks tauhid mungkin kita nggak ada masalah, tapi dalam konteks kemanusiaan ada harkat dan martabat anak negeri ini dari pribumi yang agak tercerabut dan dalam hegemoni Pak Alwi. Saya pengen anak negeri ini menghormati Pak Alwi sebagai manusia, bahkan menerima Pak Alwi sebagai bagian daripada warga negara Indonesia. Saya pengen dari Pak Alwi itu juga memanusiakan kami sebagai pribumi, pribumi juga akan memanusiakan Pak Alwi. Karena kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia, jangan ada hegemoni di antara kita. Kita sudah cukup lama menunjukkan atau membuktikan kasih sayang kita kepada Pak Alwi. Bahkan mereka kita panggil Habib dengan harapan mereka itu sosok-sosok yang kita cintai di negeri ini. Tapi mereka juga harus merefleksikan sebagai sosok-sosok yang mencintai. Tapi kan itu dulu sebelum ketahuan kalau mereka bukan cucu Nabi. Tapi kalau sudah ketahuan sebagai cucu Nabi, ya udahlah kita sebagai warga negara yang sama. Habib sudah ketahuan tidak cucu Nabi, tidak usah memaksa diri sebagai cucu Nabi. Karena ini kalau kita biarkan nanti akan muncul lagi 100 tahun yang akan datang, Mas. Sudahlah sampai di sini, meskipun mereka melakukan kedustaan mengaku sebagai cucu Nabi padahal bukan cucu Nabi, tidak apa-apa, kita memaafkan. Makanya kita tidak ingin mengangkat mereka ke pengadilan karena kita itu tidak ingin menyakiti mereka. Cukup mereka mengakui riset ini benar, mereka bukan cucu Nabi, kita sama-sama sebagai umat Muhammad, sama-sama sebagai umat Islam, sama-sama sebagai warga negara, kita akan hidup bersama dalam kesetaraan, keadilan, dan persamaan, Mas. Harapan kita itu, Mas. Terima kasih.